To improve is to change. To be perfect is to change often. Untuk memperbaiki diri perlu berubah. Untuk menjadi sempurna harus sering berubah. Begitulah arti perubahan menurut Winston Churchill. Sama dengan negara tercinta kita Indonesia yang selalu mengalami progres yang baik setiap tahunnya. Baik perubahan dalam aspek demografi, teknologi, maupun gaya hidup. Sebagai negara berkembang, jumlah penduduk di Indonesia terus bertambah secara pesat. Dari data Badan Pusat Statistik, di tahun 1961, penduduk Indonesia hanya 97,1 juta jiwa. Namun pada tahun 2010, penduduk Indonesia mencapai 237,6 juta jiwa. Hingga pada 2016, populasi penduduk Indonesia mencapai 263 juta jiwa. Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia turut mendorong terjadinya perubahan. Kemudian, jika dilihat persebaran menurut jenis kelamin dan kelompok usia di tahun 2016, data dari katadata.co.id menyebutkan jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit mendominasi daripada perempuan. Sedangkan pada usia produktif, yakni 15-64 tahun, terdapat 161,8 juta jiwa penduduk atau separuh lebih penduduk Indonesia yang berada dalam usia produktif atau usia bekerja. Besarnya jumlah penduduk dalam usia produktif tersebut merupakan bonus demografi sekaligus mempercepat terjadinya perubahan. Perubahan teknologi menjadi faktor utama terjadinya perubahan di berbagai bidang. Hal itu terlihat sejak 2005 hingga 2014, penetrasi penggunaan internet tiap tahun mengalami kenaikan dengan rata-rata 3,38% per tahun. Sedangkan 2014, jumlah pengguna internet mencapai 34,9% dari total penduduk Indonesia yang telah menggunakan internet. Hal yang tak kalah penting lagi, kecepatan penetrasi internet juga dipercepat oleh semakin banyaknya pengguna smartphone di Indonesia. Dari tahun 2015 hingga 2022, rata-rata peningkatan penggunaan smartphone berkisar 2,16% per tahunnya, sehingga mempercepat pula terjadinya perubahan. Bentuk telah terjadinya perubahan yaitu dalam gaya hidup. Munculnya Gojek mengubah cara orang berpergian, berbelanja, membayar tagihan, sampai dengan jasa membersihkan rumah. Perubahan tersebut masih akan terus berlangsung seiring dengan inovasi di bidang teknologi informasi. Selain transportasi, bisnis perbankan pun tidak luput dari perubahan. Jasa perbankan saat ini sudah mulai bergeser ke sistem online. Saat ini, masyarakat tidak perlu mengantri di bank atau di anjungan tunai mandiri hanya untuk transfer atau melakukan pembayaran. Bahkan saat ini, pemerintah juga sudah mulai menginisiasi penggunaan kartu kredit dalam transaksi belanja. Sementara itu, penggunaan e-money service seperti PayPal bukanlah hal yang baru, karena saat ini sudah mulai diperkenalkan cryptocurrency seperti Bitcoin sebagai mata uang virtual. Perubahan terbesar terjadi pada sektor perdagangan retail dengan merebaknya bisnis e-commerce. Peningkatan jumlah pengguna berimplikasi pada meningkatnya nilai transaksi menjadi 0,83% pada tahun 2016 dibandingkan dengan nilai transaksi retail. Hal ini pun membuat Indonesia menjadi pasar potensial. Pergeseran cara belanja tersebut merupakan contoh terjadinya perubahan. Lebih jauh lagi, saat ini perkembangan metode pembayaran diikuti oleh munculnya berbagai produk yang mendukung pembayaran dengan berbagai cara. Bermacam-macam produk dilahirkan untuk mendukung perubahan gaya hidup. Perubahan yang terjadi hari ini masih akan terjadi di hari-hari berikutnya, termasuk cara pemerintah membelanjakan uangnya melalui pengadaan barang atau jasa.